Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih terus menjalankan program kelas tahsin di Ummahat Tahfizul Quran ini. Tidak lain dan tidak bukan, semua ini hanyalah pertolongan dari Allah. Kami di Ummahat Tahfizul Quran ini hanya sebagai perantara untuk kita sama-sama memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan semoga apa yang kami lakukan di sini bernilai pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya henti-hentinya untuk berterima kasih kepada ummahat sekalian yang senantiasa selalu istiqomah dalam pembelajaran di kelas ini. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah selesai di pembelajaran ke-10 ya. Buat yang belum setoran, silahkan setoran. Setorannya masih ditunggu. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran ke-11. Alhamdulillah ya, sudah sampai di pembelajaran ke-11. Insyaallah nanti masih 9 pembelajaran lagi sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Kemarin kita sudah sampai di tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu bunyi suara yang dikeluarkan ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Jadi setiap huruf-huruf itu ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin itu punya ciri khas tersendiri, punya bunyi suara tersendiri ketika bertemu dengan nun sukun dan tanwin. Misalnya kemarin sudah kita pelajari sama-sama ya, yaitu izhar halqi, yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, nun sukun dan tanwinnya itu dibaca jelas dan tidak berdengung. An'am, seperti itu. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin ini ada 2 yang tidak dengung dan ada 3 yang berdengung. Hanya saja perbedaannya ada yang hurufnya berubah, ada yang hurufnya huruf nun sukunnya itu dibaca secara samar, kemudian ada yang huruf nun sukunnya itu tidak dibaca sama sekali tapi langsung masuk ke huruf berikutnya, namun tetap didengungkan, dan yang satunya tidak didengungkan. Seperti itu. Semoga hukum nun sukun dan tanwin ini bisa dipahami dengan baik ya, yaitu yang kita fokuskan berarti di nun sukun dan tanwinnya. Kalau izhar berarti nun sukunnya dan tanwinnya itu tetap dibaca jelas. Jadi nun sukun dan tanwinnya tetap dibaca jelas seperti anha, seperti itu ya. Min ghairi. Jadi huruf nun sukunnya itu jelas gitu loh. Nah, kemudian yang iqlab, huruf nun sukunnya berubah menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi yang dibaca mim, bukan min ba tapi mim ba, seperti itu. Kemudian di huruf ikhfa itu dia dibaca samar. Nah, insya Allah kita hari ini akan belajar tentang huruf ikhfa. Jadi ketika huruf nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa, berarti
nun sukun dan tanwin atau tanwinnya itu kita baca samar seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi nun sukunnya dibaca samar. Di sini ada huruf ta, berarti bacanya an. Nah, ketika di huruf ikhfa ini kita tidak berada di huruf lidah kita tidak berada di makhraj huruf nun atau tanwin ya. Kalau makhraj huruf nun kan pertemuan antara ujung lidah dan langit-langit. Nun itu langit-langit yang agak hampir ke depan, hampir depan itu ya, di dekatnya lam dan ro. Nah, ketika kita masuk ke hukum-hukum ikhfa ini, ketika nun sukun itu atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ini, huruf nun sukunnya makhraj hurufnya tidak berada pada huruf nun, tapi langsung ke makhraj huruf ke-15 huruf ini. Misal huruf ta itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan belakang dua gigi seri atas. Ta, seperti itu ya. Ta. Jadi ketika kita ketika nun sukun bertemu dengan huruf ta, berarti dibacanya anta. Suara kita dikeluarkan dari rongga hidung, kemudian makhraj hurufnya itu langsung berada di huruf ta sehingga mengeluarkan bunyi anta seperti itu. Jadi jangan sampai angta, itu salah, karena ketika kita mengucapkan angta itu berarti yang terkena makhraj dari huruf k atau k. Huruf k yang terkena itu ketika kita tempelkan ang itu seperti ang, itu malah yang tertempel ialah punggung lidah dengan langit-langit bagian atas. Angka atau angta, itu salah ya. Banyak kekeliruan dalam huruf ikhfa itu, dikiranya semua bunyinya ang, ing, ung seperti itu, padahal sebenarnya nun sukun yang dibaca samar. Cuman memang terkadang terdengar seperti ang, seperti ketika kita mengucap ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, karena memang huruf kaf itu makhrajnya di situ. Jadi ketika kita mengucapkan huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf, angka, jadi bunyinya seperti ada huruf ng-nya, karena memang makhraj huruf k di situ. Jadi ketika kita mengucapkan angka atau qa, min qabl, karena memang huruf qaf ada di belakang situ. Tapi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang makhrajnya itu berada di depan, itu tidak terdengar seperti huruf ang, ing, ung lagi. Misalnya huruf fa. Misalnya huruf fa. Alfa. Jadi bibir kita sudah berada di huruf di makhrajnya huruf fa, tapi karena ada suara yang keluar dari hidung, jadi terdengar seperti dengung. Alfa, seperti itu ya. Ansya, ansa. Jadi jangan kita ansa. Kalau sa kan berarti ujung lidah kita bertempel dengan dua gigi seri bagian bawah belakangnya ya. Ansa. Jadi suara itu keluar dari hidung, makhrajnya berada di huruf yang akan bertemu di depannya tadi itu, depannya huruf nun sukun atau tanwin, seperti itu. Mari sama-sama kita dengarkan contohnya. Contoh pertama, huruf nun sukun bertemu sa. Man thaqulat,
Man thaqulat. Seperti itu ya. Man thaqulat. Ya. Kita lanjut, huruf jim bertemu dengan nun sukun. Min ju'i. Min ju'i. Min ju'i. Jadi makhrajnya sudah langsung masuk ke huruf jim. Huruf jim makhrajnya di mana? Yaitu tengah lidah bertemu dengan langit bagian atas. Ja, ji, ju. Min ju'i. Ya, seperti itu. Kita lanjut huruf zai. Manza. Man zakkaha. Man zakkaha. Manza. Huruf zai itu pertemuan antara ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah, belakangnya gigi seri bagian bawah. Jadi ketika akan mengucapkan, langsung lidah kita ditempelkan ke gigi seri bawah bagian belakangnya. Man zakkaha. Man zakkaha. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke huruf zal. Huruf zal itu makhrajnya ialah pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Za. Jadi seperti orang cadel ya. Fa'anzartukum. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kemudian kita masuk huruf sin. Sin yang bertemu dengan nun sukun. Huruf sin itu makhrajnya di mana? Yaitu pertemuan antara ujung lidah dengan belakang gigi seri bagian bawah. Sin. Min sijilin. Jadi yang terdengar itu suara dengungnya ya. Seperti itu. Min sijilin. Seperti itu. Kita lanjut huruf shin. Huruf shin itu pertemuan antara mung lidah dengan langit-langit bagian atas. Tengah lidah. Shi, sha, shi, shu, sha, shi, shu. Jadi yang nempel itu tengah lidah kita dengan langit-langit bagian atas. Sha, shi, shu. Min syarri. Jadi didengarkan dulu dengungnya, ditahan, diresapi sampai merasakan bahwa ada suara yang keluar dari rongga hidung kita, baru kita ucapkan huruf shinnya. Min syarri. Seperti itu ya. Kemudian huruf sod. An salatihim. So, itu huruf so, pertemuan antara ujung lidah kita dengan gigi seri belakang gigi seri bagian bawah. So, cuman bedanya dia memiliki sifat isti'la. Jadi sehingga walaupun makhrajnya dengan huruf sin itu sama, tapi bunyi suara yang keluar itu terdengar berbeda karena huruf so ini dia memiliki sifat isti'la. So. Jadi lidah istilah itu kan naik ke atas ya, suara yang meninggi. Jadi so seperti itu. Jadi lidah kita agak naik ke atas, jadi terkumpulnya suara di tengah-tengah. So, si, su, so. An salatihim. Kemudian kita pindah ke huruf dod. Huruf dod ini pertemuan antara
sisi lidah dengan gigi geraham atas. Do, 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 di, du. Jadi ya, sisi lidah kita ini pokoknya harus nyentuh ke apa? Kalau nggak nyentuh ya dia akan berbeda bunyinya. Tapi ketika sisi lidah kita menyentuh gigi geraham atas, do, do, beda dengan kita hanya mengucapkan sekitar do, do. Beda kan? Itu karena posisi lidah kita salah. Do, di, du. Itu salah. Tapi ketika kita posisi lidahnya benar, maka suara yang keluar akan terdengar seperti ini. Do, di, du. Seperti itu. Beda dengan do, di, du itu kayak cuman pertemuan antara ujung lidah dengan langit-langit bagian atas. Do, di, du itu seperti makhrajnya huruf lam, nun, dan ro seperti itu. Jadi untuk menilai bahwa ucapan kita ini sudah benar apa salahnya, bisa masing-masing di rumah direkam suaranya. Coba bedakan do, di, du dengan do, di, du. Do, di, du itu bisa keluar seperti itu bunyi suaranya karena memang benar-benar lidah kita membentuk seperti mangkok dan sisi lidah kita menyentuh bagian gigi geraham. Sini mari kita baca. Min dhari'in, min dhari'in, min dhari'in, min dhari'in. Seperti itu. Kita lanjut ke huruf za. Afala yanzuruna, afala yanzuruna, afala yanzuruna. Jadi huruf za ini za, za, zi, zu. Perbedaannya dengan huruf zai ialah zai tidak hurufnya tidak ada isti'la ya, tidak bersifat isti'la, sementara za bersifat isti'la. Jadi huruf za itu dia tebal, sedangkan zai ini tipis. Jadi makhrajnya sama-sama pertemuan antara ujung lidah kita dengan belakang gigi seri yang bagian bawah, za, zi, zu. Cuma perbedaannya za itu lidah kita rata, za itu lidah kita seperti mangkok, seperti itu. Afala yanzuruna. Nah, kita lanjut ke huruf fa. Kalau fa ini dia agak-agak terdengar seperti huruf mim, agak-agak ke arah mim gitu dengungnya, karena dia berada di depan ya, di bagian bibir ya. Dia pertemuan antara ujung gigi bawah dengan ujung gigi atas dengan bibir bagian bawah. Fa, 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 seperti itu. Min fadlihi, min fadlihi, min fadlihi, min fadlihi, min fadlihi. Seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kita lanjut di huruf ta. Min tilqa, min tilqa. Kemudian min duni, min duni, min duni. Kemudian min tin, min tin. Seperti itu ya. Kalau 3 huruf ini dia lebih mendekati suara bunyi huruf N. Kemudian kita lanjut ke huruf qaf. Min qibali, min qibali, min qibali, min kulli makan, min kulli makan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita di penghujung pembelajaran ya.
untuk pembelajaran ke-11 ini. Semoga apa yang kita dapat ini tidak hanya sekedar menambah ilmu kita, tidak hanya sekedar menambah wawasan kita, tapi juga bisa menambah iman kita. Jadi kesimpulan dari hukum ikhfa ini ialah kenapa tadi contohnya dibagi 3? Karena dalam hukum ikhfa itu berada pada 3 bagian, yaitu hukum ikhfa sugro, hukum ikhfa kubro, dan hukum ikhfa ausat. Hukum yang paling pertama itu yang ada 11 huruf, itu namanya hukum ikhfa ausat. Jadi dia berada di pertengahan. Bunyi suara yang dikeluarkan itu antara huruf N dan Ng, seperti itu. Kemudian hukum ikhfa kubro itu tadi ada 3 huruf ya. Huruf dia itu maksudnya ialah huruf yang mendekati dengan makhraj huruf nun. Jadi dia memang benar-benar dekat dengan huruf nun sehingga bunyi yang keluar seperti huruf N, seperti itu. Kemudian yang hukum ikhfa sugro yaitu huruf qaf dan kaf itu dia dikatakan sugro karena berada paling jauh dengan makhraj huruf nun itu tadi. Jadi perbedaannya ialah yang ausat itu berada di tengah-tengah, jadi di antara bunyi yang keluar antara huruf N dan Eng, seperti itu. Kemudian yang kubro itu dia berada jauh dari makhraj huruf nun karena berada di belakang ya, qaf dan kaf. Yang sugro itu, kemudian yang kubro itu berada di dekatnya huruf nun, seperti anta, anto, seperti itu ya, anda. Nah itu dia tadi 3 huruf ya. Semoga dapat dipahami dengan baik sampai di sini. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.